Aroma masakan yang menguar dari dapur sederhana itu sama sekali tidak berhasil menghangatkan suasana dingin di rumah tersebut. Kirana mengaduk sayur sop di dalam panci untuk terakhir kalinya sebelum mematikan kompor. Ia menata meja makan dengan telaten, meletakkan piring berisi nasi hangat, semangkuk sayur sop, beberapa potong tempe goreng, dan sambal. Menu yang sangat biasa. Menu yang selalu menjadi sumber keluhan dalam diam dari suaminya, Bima. Pintu depan terbuka dengan suara kasar, diikuti oleh bunyi tas kerja yang dilempar ke atas sofa. Bima masuk dengan wajah lelah dan kesal. Dasinya sudah dilonggarkan dan kemeja lengannya digulung hingga ke siku. Ia tidak menyapa Kirana. Pandangannya langsung tertuju ke meja makan, dan sebuah helaan napas berat keluar dari mulutnya. "Kamu masak ini lagi, Kirana?" Suaranya datar, tanpa emosi, yang entah kenapa terasa lebih menyakitkan daripada bentakan. Kirana hanya menunduk sedikit. Tangannya mengering di celemek yang ia kenakan. "Maaf, Mas. Aku pikir Mas suka sayur sop." Bima tertawa kecil. Tawa yang penuh dengan cemoohan. "Suka bukan berarti aku mau memakannya setiap hari. Apa kamu tidak bisa belajar memasak yang lain? Sesuatu yang lebih modern." Teman-temanku di kantor, istri mereka sering mencoba resep-resep dari luar negeri. Kamu masih berkutat dengan tempe dan sayur bening. Kirana tidak menjawab. Ia sudah terlalu sering mendengar keluhan serupa. Dulu, di awal pernikahan mereka 2 tahun lalu, ia akan berusaha membela diri atau berjanji akan belajar. Sekarang, ia hanya diam. Energi untuk berdebat sudah lama habis, terkikis oleh sikap dingin dan kritik yang tak pernah berhenti. Bima duduk di kursi, mengambil piring dan menyendok nasi dengan kasar. Ia makan dalam diam, matanya terpaku pada layar ponselnya. Jarinya sibuk menggulir sesuatu yang tampaknya jauh lebih menarik daripada istrinya atau makanan di hadapannya. Kirana duduk di seberangnya, hanya makan beberapa suap. Nafsu makannya hilang setiap kali melihat ekspresi tidak puas di wajah Bima. Rumah ini, pernikahan ini, terasa seperti sebuah panggung sandiwara yang gagal. Kirana adalah aktris yang berusaha keras memainkan perannya, sementara Bima adalah penonton yang sudah bosan sejak babak pertama dimulai. Setelah makan malam yang sunyi itu, Bima langsung masuk ke kamar dan menutup pintu, membiarkan Kirana membereskan semuanya sendirian. Saat mencuci piring, Kirana menatap pantulan wajahnya di jendela dapur yang gelap. Wajah seorang wanita sederhana berusia 26 tahun, tanpa riasan, dengan rambut yang diikat seadanya. Ia sengaja memilih penampilan ini, kehidupan ini. Ia masih ingat dengan jelas hari ketika ia memutuskan untuk meninggalkan semuanya. Sebagai Kirana Suryoatmojo, putri tunggal dari pengusaha properti paling disegani di negeri ini, hidupnya adalah sangkar emas. Semua orang yang mendekatinya punya agenda. Pria-pria yang mencoba merayunya lebih tertarik pada saldo rekening ayahnya daripada isi hatinya. Ia muak. Ia lelah selalu curiga. Selalu bertanya-tanya apakah senyum yang ia terima tulus atau hanya topeng keserakahan. Maka ia pun pergi. Dengan izin ayahnya, ia menyewa sebuah apartemen kecil di pinggir kota, menggunakan nama belakang ibunya, dan bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil. Ia ingin merasakan hidup sebagai orang biasa. Ia ingin menemukan cinta yang tulus, seseorang yang akan mencintainya sebagai Kirana, bukan sebagai pewaris tahta Suryo Group. Di sanalah ia bertemu Bima. Saat itu, Bima adalah seorang supervisor yang ambisius dan penuh semangat. Ia tidak tahu siapa Kirana sebenarnya. Ia melihat Kirana sebagai gadis desa yang polos, penurut, dan mudah diatur. Bagi Bima, Kirana adalah calon istri yang ideal untuk mendukung karirnya. Seorang istri yang tidak akan banyak menuntut, yang akan mengurus rumah dengan baik, dan tidak akan mengganggu ambisinya untuk naik ke puncak. Kirana, dalam kebutaannya akan cinta yang sederhana, mengira ambisi Bima adalah hal yang positif. Ia pikir Bima adalah pria pekerja keras yang ingin membangun masa depan. Ia jatuh cinta pada citra yang Bima tampilkan. Mereka menikah dalam sebuah upacara kecil, tanpa kehadiran keluarga besar Suryo. Kirana hanya mengundang beberapa teman dekatnya, dan mengatakan pada Bima bahwa orang tuanya adalah petani sederhana di kampung yang tidak bisa datang. Bima percaya begitu saja, mungkin karena ia memang tidak peduli. Namun, setelah menikah dan Bima berhasil mendapatkan posisi manajer di sebuah anak perusahaan milik Suryo Group, sebuah ironi yang tidak diketahui Bima, sifat aslinya mulai terungkap. Ambisinya ternyata dibarengi dengan arogansi dan rasa tidak puas yang konstan. Ia mulai memandang Kirana sebagai beban, sebuah aksesori yang tidak sesuai dengan status barunya. Ia malu dengan kesederhanaan Kirana. Ia ingin istri yang bisa dipamerkan, yang bisa berbaur dengan istri-istri pejabat dan kolega kelas atasnya.
Kirana, dalam pandangannya, adalah sebuah kesalahan. Lamunan Kirana buyar saat mendengar suara tawa Bima dari dalam kamar. Bukan tawa mengejek seperti tadi, melainkan tawa renyah yang terdengar bahagia. Tawa yang tidak pernah Bima berikan untuknya. Rasa curiga yang selama ini coba ia tepis, kembali muncul dengan kuat. Dengan langkah perlahan, ia mendekati pintu kamar yang sedikit terbuka. Ia bisa mendengar suara Bima berbicara di telepon. Nadanya manja dan penuh kemesraan. Iya, sayang, nanti aku usahakan. Kamu tahu kan aku sibuk sekali. Ucap Bima di seberang sana. Oh, dia seperti biasa. Tidak ada yang menarik. Hanya di rumah saja. Aku kadang berpikir, kenapa aku bisa berakhir dengannya? Dada Kirana terasa sesak. Seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungnya. Jadi benar, ada wanita lain. Wanita yang dipanggilnya sayang. Wanita yang menjadi alasan mengapa Bima selalu tampak jauh dan tidak tersentuh. Ia mundur perlahan, kembali ke dapur. Tangannya gemetar, tapi ia memaksa dirinya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Malam itu, ia tidak tidur di kamar. Ia menggelar tikar tipis di ruang tamu, memeluk lututnya dalam kegelapan. Rumah yang seharusnya menjadi surga kecilnya, kini terasa seperti neraka yang dingin dan sepi. Ia merasa bodoh, naif, dan dikhianati. Keputusan untuk hidup sederhana demi cinta yang tulus kini terasa seperti lelucon paling pahit dalam hidupnya. Ia mendapatkan apa yang ia inginkan, seorang pria yang menikahinya tanpa tahu kekayaannya. Namun, pria itu ternyata mencintai hal lain yang tidak ia miliki, yaitu citra dan status sosial. Dan kini, pria itu juga mencintai wanita lain. Di tengah keheningan malam, Kirana teringat kata-kata ayahnya sebelum ia pergi memulai hidup barunya. Ayah akan selalu ada untukmu. Nak, jika dunia luar terlalu kejam, pintu rumah selalu terbuka untukmu. Kamu bisa pulang kapan saja. Selama 2 tahun, Kirana tidak pernah berpikir untuk pulang. Ia ingin membuktikan bahwa keputusannya benar. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya, pikiran untuk pulang terasa begitu menggoda. Bukan sebagai bentuk kekalahan, tetapi sebagai persiapan untuk sebuah pertempuran. Sandiwara ini harus segera diakhiri. Dan ia ingin memastikan bahwa saat tirai ditutup, ia yang akan berdiri di tengah panggung, bukan sebagai korban, melainkan sebagai pemenang. Keesokan paginya, suasana canggung di meja makan terasa semakin pekat. Bima keluar dari kamar dengan pakaian kerja yang rapi. Aroma parfum mahalnya menusuk hidung. Ia tampak segar, seolah percakapan mesra di telepon tadi malam telah memberinya energi baru. Ia sama sekali tidak bertanya mengapa Kirana tidak tidur di kamar. Keberadaan Kirana yang tidur di ruang tamu seolah tidak terdaftar dalam radarnya. Kirana meletakkan sepiring nasi goreng di hadapan Bima. Kali ini ia tidak menunggu pujian atau keluhan. Ia hanya menjalankan tugasnya seperti robot. Saat Bima sedang menyantap sarapannya dengan cepat, ia melempar sebuah amplop berwarna emas ke atas meja, tepat di sebelah piring Kirana. Suaranya terdengar malas dan tidak bersemangat. Sabtu malam ada acara kantor. Kamu harus ikut. Kirana menatap amplop itu. Annual Gala Dinner, tertulis dengan huruf timbul yang mewah. Acara tahunan paling bergengsi di perusahaan. Ajang pamer bagi para petinggi dan karyawan berprestasi. Ini adalah pertama kalinya Bima mengajaknya ke acara sebesar itu. Biasanya, Bima selalu punya alasan untuk pergi sendiri. Kenapa tiba-tiba Mas mengajakku? Tanya Kirana pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Bima mendengus. Jangan terlalu senang. Aku mengajakmu karena Pak Direktur Utama yang baru mengeluarkan kebijakan konyol. Semua manajer wajib membawa pasangan. Untuk menunjukkan citra keluarga yang harmonis, katanya. Benar-benar merepotkan. Hati Kirana mencelos. Jadi bukan karena Bima ingin, tapi karena terpaksa. Ia hanyalah syarat yang harus dipenuhi. Pandangan Bima kemudian beralih dari ponselnya ke wajah Kirana. Ia menatap istrinya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tatapannya tajam dan penuh penilaian, seolah sedang menginspeksi barang bekas. Dengar, Kirana, aku mau kita buat beberapa aturan untuk malam itu. Ucapnya dengan nada serius, meletakkan ponselnya di meja. Kirana diam. Menunggu. Ia tahu apa yang akan datang selanjutnya. Sebuah ceramah panjang yang akan mengupas semua kekurangannya. Pertama, soal penampilanmu. Bima berdiri dan berjalan mengitari meja, berhenti di belakang Kirana. Tolong, untuk 1 malam saja, jangan terlihat seperti ini. Rambutmu itu, coba tata yang benar di salon. Wajahmu, pakai riasan. Jangan hanya bedak bayi.
Dan pakaianmu. Ia berhenti sejenak, lalu tertawa sinis. Aku bahkan tidak yakin ada sesuatu yang layak pakai di dalam lemarimu itu. Isinya hanya kain-kain kusam. Kita harus beli gaun baru. Tapi ingat, pilih yang elegan. Jangan yang norak seperti seleramu. Kirana mengepalkan tangannya di bawah meja. Setiap kata Bima terasa seperti cambukan. Kedua, perilakumu. Saat di sana nanti, jangan banyak bicara. Cukup tersenyum saja. Kalau ada yang bertanya, jawab seperlunya. Jangan ceritakan soal hobi memasakmu atau kegiatanmu di rumah. Itu memalukan. Jangan membuatku terlihat seperti menikahi perempuan desa yang tidak punya wawasan. Ia melanjutkan lagi, suaranya semakin tajam. Jangan berkeliling sendirian. Tetap di dekatku. Jangan sentuh makanan di meja prasmanan seperti orang kelaparan. Ambil sedikit saja, dengan anggun. Mengerti? Dan yang paling penting, Bima kini membungkuk. Wajahnya sangat dekat dengan wajah Kirana. Napasnya berbau kopi. Jangan pernah sekalipun membuatku malu. Aku sedang berusaha mendapatkan promosi. Citraku sangat penting. Satu kesalahan kecil darimu bisa merusak semuanya. Intinya, bersikaplah sebagaimana mestinya. Jangan sampai ada yang salah mengira. Bukannya aku membawa istri, tapi malah membawa pembantu dari rumah. Kalimat terakhir itu adalah puncaknya. Sebuah pukulan telak yang menghantam langsung ke ulu hati Kirana. Pembantu. Jadi seperti itulah Bima memandangnya selama ini. Bukan sebagai istri, partner hidup, tapi sebagai seorang pesuruh yang statusnya harus disamarkan di depan umum. Air mata menggenang di pelupuk mata Kirana, tapi ia menahannya sekuat tenaga. Ia tidak akan memberikan kepuasan pada Bima dengan melihatnya menangis. Ia hanya mengangguk pelan, sangat pelan. Bagus kalau kamu mengerti. Bima menegakkan tubuhnya kembali, puas dengan respons tanpa perlawanan dari Kirana. Ia mengambil tas kerjanya dan berjalan menuju pintu. Sabtu malam jam 7. Jangan terlambat. Pintu pun tertutup, meninggalkan Kirana sendirian di meja makan dengan sepiring nasi goreng yang mendingin dan sebuah undangan berwarna emas yang terasa seperti surat penghukuman. Penghinaan itu tidak lagi terasa menyakitkan, melainkan membakar. Api kemarahan yang selama ini hanya berupa bara kecil, kini mulai berkobar hebat di dalam dadanya. Semuanya sudah cukup. Ia tidak akan mengikuti aturan Bima. Ia tidak akan pergi ke salon atau membeli gaun mahal untuk menyenangkan pria itu. Ia akan datang ke pesta itu, tapi sebagai dirinya sendiri. Sebagai Kirana yang selama ini Bima kenal dan remehkan. Ia akan membiarkan Bima mendapatkan apa yang paling ditakutinya, yaitu merasa malu. Ia akan membiarkan Bima menampilkan sandiwaranya di panggung termegah, sebelum ia sendiri yang akan meruntuhkan panggung itu hingga berkeping-keping. Selama beberapa hari berikutnya, Kirana bersikap seperti biasa. Ia memasak, membersihkan rumah, dan melayani Bima tanpa sepatah kata pun keluhan. Bima mengira istrinya telah patuh sepenuhnya, tidak menyadari badai yang sedang berkumpul di balik wajah tenang itu. Pada hari Jumat malam, sehari sebelum pesta, Kirana sedang merapikan pakaian di lemari ketika ia mendengar Bima kembali berbicara di telepon di ruang sebelah. Suaranya pelan, tapi dinding tipis apartemen tidak mampu meredam semuanya. Iya, sayang, sabar ya. Besok malam aku harus membawa dia. Peraturan baru. Menyebalkan sekali. Ucap Bima. Kamu datang saja seperti biasa. Nanti kita cari waktu untuk bicara berdua. Jangan khawatir. Dia tidak akan mengerti apa-apa. Dia itu terlalu polos. Cenderung bodoh. Setelah acara, aku pastikan kita bisa bertemu. Aku sudah rindu sekali padamu. Sinta. Sinta. Jadi itu nama wanita itu. Kirana menutup pintu lemari dengan perlahan. Tangannya tidak lagi gemetar. Rasa sakit itu telah berubah menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dingin dan tajam. Sebuah kepastian. Ia berjalan ke arah lemarinya sendiri. Di sana, tergantung beberapa gaun sederhana yang ia miliki. Ia mengeluarkan satu gaun berwarna biru tua, polos tanpa hiasan apapun. Gaun yang pernah ia pakai saat kencan pertama dengan Bima. Saat itu, Bima memuji gaun itu manis dan cocok untuknya. Sekarang, ia yakin Bima akan menganggap gaun itu sebagai bencana. Sempurna, pikir Kirana dalam hati. Ia akan mengenakan gaun ini. Gaun yang menjadi saksi awal kebohongan mereka. Gaun itu akan menjadi penutup yang pantas untuk semua sandiwara ini. Pesta gala esok malam bukan lagi sekadar acara kantor. Bagi Kirana, itu adalah arena pertarungan. Dan ia datang bukan untuk bertahan, ia datang untuk menghancurkan.
Mobil yang mereka tumpangi berhenti di lobi sebuah hotel bintang 5 yang megah. Bima keluar lebih dulu, merapikan jas mahalnya yang dijahit khusus. Sementara Kirana menyusul dengan langkah ragu. Gaun biru tua sederhana yang ia kenakan terasa mencolok di antara lautan gaun berkilauan dan tuxedo hitam yang dikenakan tamu lain. Ia seperti sebuah kalimat dengan ejaan yang salah di tengah sebuah puisi yang sempurna. Bima meliriknya dengan tatapan tajam, penuh kekecewaan yang tidak ditutup-tutupi. Cengkeramannya di lengan Kirana terasa menyakitkan. Sudah kubilang beli gaun baru. Kenapa kamu keras kepala sekali? Desisnya pelan. Napasnya berbau kemarahan. Kamu sengaja mau membuatku malu, kan? Kirana tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan, ke arah pintu masuk ballroom yang dihiasi pilar-pilar raksasa dan karpet merah. Saat mereka masuk, perbedaan dunia mereka menjadi semakin nyata. Musik orkestra yang lembut mengalun, suara tawa dan denting gelas sampanye memenuhi ruangan. Bima, seperti ikan yang kembali ke air, langsung tersenyum lebar. Ia melepaskan cengkeramannya dari lengan Kirana begitu melihat beberapa kolega pentingnya. Ah, itu Pak Hendra. Aku harus menyapanya. Kamu tunggu di sini. Jangan kemana-mana. Jangan bicara dengan siapapun. Mengerti? Perintahnya singkat dan tegas. Sebelum ia meninggalkan Kirana begitu saja di dekat sebuah pilar besar. Seperti meninggalkan sebuah barang bawaan yang merepotkan. Kirana berdiri sendirian, memeluk tas tangan kecilnya dengan erat. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat seluruh pemandangan. Ia melihat Bima yang dengan cepat berbaur, tertawa, menepuk punggung beberapa pria berjas, dan sesekali melirik ke arah seorang wanita dengan gaun merah menyala yang berdiri tidak jauh dari kelompoknya. Wanita itu cantik, dengan riasan tebal dan perhiasan yang berkilauan. Ia tersenyum penuh arti ke arah Bima. Kirana tahu, itu pasti Sinta. Orang-orang mulai memperhatikan Kirana. Beberapa pasang mata meliriknya dengan penasaran, diikuti oleh bisikan-bisikan pelan. Ia bisa membaca pertanyaan di wajah mereka. Siapa wanita ini? Kenapa dia sendirian? Kenapa pakaiannya begitu sederhana? Ia merasa seperti pajangan aneh di sebuah museum. Setiap lirikan terasa seperti jarum kecil yang menusuk kulitnya. Ia mencoba untuk tidak peduli, mencoba untuk menjadi tidak terlihat. Ia mengamati Bima dari jauh. Melihat bagaimana suaminya bersinar di bawah lampu kristal yang mewah, bagaimana ia menjadi pusat perhatian di kelompoknya. Ia tampak begitu hidup, begitu bahagia. Kebahagiaan yang tidak pernah Kirana lihat di rumah. Setelah hampir setengah jam berdiri seperti patung, rasa haus mulai mencekiknya. Tenggorokannya kering, bukan hanya karena dehidrasi, tapi juga karena ketegangan. Ia memutuskan untuk bergerak, bukan untuk mencari perhatian, tapi karena ia butuh minum. Selain itu, ia ingin menguji batasannya. Seberapa jauh Bima akan mengabaikannya. Dengan langkah yang ia paksakan untuk tetap tenang, ia berjalan menuju meja prasmanan. Ia melewati kelompok Sinta. Wanita itu dan teman-temannya menatapnya dari atas ke bawah. Senyum sinis tersungging di bibir mereka. Kirana pura-pura tidak melihat. Ia mengambil segelas jus jeruk. Tangannya sedikit gemetar. Ia melihat Bima masih asyik berbincang dengan beberapa pria yang tampaknya adalah atasannya. Mereka tertawa terbahak-bahak mendengar lelucon yang dilontarkan Bima. Inilah saatnya, pikir Kirana. Ia akan mendekat. Ia berjalan perlahan ke arah kelompok itu. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena sebuah firasat bahwa inilah momen penentuan itu. Ia menunggu jeda dalam percakapan mereka. Saat tawa mereka mereda, Kirana melangkah maju. Mas, suaranya terdengar kecil di tengah kebisingan pesta. Bima menoleh. Ekspresinya berubah dalam sekejap. Senyum hangat yang tadi ia pasang untuk para atasannya lenyap, digantikan oleh kekesalan dan keterkejutan yang nyata. Seolah-olah kemunculan Kirana adalah sebuah gangguan paling memalukan di dunia. Kirana menyodorkan gelas jus di tangannya. Mas, mau minum? Tanyanya dengan suara yang bergetar. Bima tidak mengambil gelas itu. Ia melirik ke arah rekan-rekannya yang kini menatap dengan penuh tanda tanya, lalu kembali menatap Kirana. Tatapannya dingin dan menusuk. Ah, kamu ini. Suaranya tidak berbisik, tapi juga tidak berteriak. Cukup keras untuk didengar oleh semua orang di lingkaran kecil itu. Sudah kubilang jangan ganggu. Sana, tunggu di pojok saja seperti pembantu yang menunggu majikannya pulang. Waktu seolah berhenti bagi Kirana. Kata-kata itu menggema di telinganya, menghapus semua suara lain di dalam ruangan. Pembantu. Ia mengatakannya. Di depan umum. Di depan rekan-rekannya. Di depan wanita selingkuhannya.
Ia mendengar tawa kecil yang tertahan. Itu suara Sinta dan teman-temannya. Mereka bahkan tidak berusaha menyembunyikan rasa geli mereka. Para pria rekan Bima tampak canggung, beberapa membuang muka, yang lain menatap lantai. Penghinaan itu terasa lengkap dan absolut. Air mata tidak keluar. Rasa sakit yang menusuk itu begitu hebat hingga terasa membekukan. Yang ada hanyalah kehampaan yang dingin. Seutas benang terakhir yang mengikatnya pada harapan pernikahan ini, putus seketika. Ia menatap lurus ke mata Bima. Untuk sesaat, ia melihat kepanikan di mata suaminya. Seolah Bima baru sadar akan apa yang telah ia ucapkan. Tapi itu tidak penting lagi. Semuanya sudah terlambat. Kirana tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mengangguk sekali. Sebuah gerakan kecil yang nyaris tak terlihat. Lalu, ia berbalik. Dengan punggung yang tegak, ia berjalan pergi dari lingkaran neraka itu. Ia tidak berjalan ke sudut ruangan seperti yang diperintahkan Bima. Ia berjalan lurus, membelah kerumunan orang yang menatapnya dengan berbagai macam ekspresi. Kasihan, bingung, mencemooh. Ia tidak peduli. Langkahnya mantap. Tujuannya jelas. Ia berjalan melewati meja-meja bundar yang penuh dengan makanan mewah, melewati lantai dansa tempat beberapa pasangan berputar mengikuti alunan musik. Ia berjalan menuju satu-satunya tempat perlindungan yang bisa ia pikirkan saat itu, toilet wanita. Pintu mahoni yang berat itu tertutup di belakangnya, meredam suara pesta menjadi dengungan samar. Di dalam, kemewahan ruangan itu terasa kontras dengan kekacauan di hatinya. Cermin-cermin besar berbingkai emas, wastafel marmer, dan sofa bludru di sudut ruangan. Semuanya bisu. Ia berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya. Seorang wanita dengan gaun biru sederhana, wajah pucat tanpa riasan, dan mata yang menyimpan badai. Untuk sesaat, ia mencoba melihat dirinya dari mata Bima. Ia melihat wanita desa, wanita membosankan, sebuah aksesori yang cacat. Lalu, ia menatap lebih dalam. Di balik kesederhanaan itu, ia melihat kekuatan yang selama ini ia sembunyikan. Kekuatan seorang Kirana Suryo Atmojo. Penghinaan tadi bukan menghancurkannya, melainkan membangunkan raksasa yang tertidur di dalam dirinya. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh. Tapi itu bukan tangisan keputusasaan. Itu adalah tangisan kemarahan, tangisan pembebasan. Setiap tetes air mata seolah membersihkan sisa-sisa cinta naif yang pernah ia miliki untuk Bima. Ia merogoh tas tangannya, mengeluarkan ponsel. Jarinya dengan mantap mencari satu nama di daftar kontak. Sebuah nama yang selalu menjadi jaring pengamannya, jangkar dalam hidupnya. Ayah. Ia menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar sekali, dua kali. Lalu sebuah suara yang dalam dan tenang menjawab di seberang sana. Halo, ayah. Ini Kirana. Suaranya bergetar. Tapi ia berusaha keras untuk mengendalikannya. Kirana. Ada apa? Nak. Kenapa suaramu seperti itu? Kamu di mana? Suara ayahnya langsung berubah. Nada khawatir terdengar jelas. Aku di acara gala kantor Bima. Yah, aku di Hotel Grand Kemala. Hening sejenak di seberang sana, sebelum ayahnya bertanya lagi dengan nada yang lebih serius. Bima menyakitimu. Kirana menarik napas dalam-dalam. Iya, yah. Dia baru saja mempermalukanku di depan semua orang. Di depan teman-temannya, atasannya. Dia bilang aku seperti pembantu. Ia tidak bisa menahan isak tangis kecil yang lolos dari bibirnya. Ia melanjutkan dengan cepat, menceritakan semuanya. Tentang sikap dingin Bima selama ini, tentang kecurigaannya, tentang panggilan telepon mesra yang ia dengar, tentang Sinta. Kemarahan dalam suara ayahnya terasa jelas, bahkan melalui telepon. Anak itu, beraninya dia. Permainan ini selesai. Ucap Suryo Atmojo. Suaranya kini dingin dan tajam seperti baja. Ada ketenangan yang mengerikan dalam nada bicaranya. Ketenangan seorang predator yang akan menerkam mangsanya. Dengarkan ayah baik-baik. Kirana, kirimkan lokasi persismu sekarang. Tetap di sana, di toilet itu. Jangan keluar. Jangan bicara dengan siapapun. Ayah akan kirim orang untuk menjemputmu. Kita selesaikan ini. Soal Bima dan wanita itu, biar ayah yang urus. Mereka akan belajar apa artinya menyentuh seorang Suryo Atmojo. Baik, yah, hanya itu yang bisa Kirana ucapkan. Panggilan telepon berakhir. Kirana merasa beban yang begitu berat terangkat dari pundaknya. Ia tidak lagi sendirian dalam pertempuran ini. Ia mengirimkan lokasinya kepada ayahnya, lalu berjalan ke wastafel. Ia membasuh wajahnya dengan air dingin,
membersihkan sisa-sisa air mata. Saat ia kembali menatap cermin, yang ia lihat bukan lagi korban. Yang terpantul di cermin adalah seorang putri yang siap merebut kembali kerajaannya. Topeng wanita desa yang penurut telah ia lepas dan ia buang jauh-jauh. Ia menunggu selama sekitar 10 menit, yang terasa seperti selamanya. Kemudian ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari ayahnya. Orang ayah sudah di lobi. Keluar sekarang lewat pintu utama. Jangan menoleh ke belakang. Kirana menarik napas sekali lagi, merapikan gaunnya, dan membuka pintu toilet. Dengan kepala terangkat tinggi, ia berjalan keluar. Ia kembali melintasi ballroom yang ramai itu, tapi kali ini, ia tidak merasakan tatapan orang-orang. Fokusnya hanya satu, pintu keluar. Saat ia melewati tempat Bima tadi berdiri, ia melihat suaminya itu masih tertawa bersama rekan-rekannya, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Bima sempat melirik ke arahnya, melihatnya berjalan menuju pintu keluar. Raut wajahnya menunjukkan kekesalan. Mungkin ia mengira Kirana ngambek, dan pulang dengan kekanak-kanakan. Ia sama sekali tidak tahu bahwa langkah kaki istrinya itu adalah langkah pertama menuju kehancurannya. Kirana tidak menoleh. Ia terus berjalan hingga mencapai lobi hotel yang luas. Di sana, di depan pintu putar utama, seorang pria tinggi tegap berjas hitam sudah menunggunya. Pria itu, Pak Hendarto, adalah kepala keamanan pribadi ayahnya sejak ia kecil. Non Kirana. Pak Hendarto membungkuk hormat. Mari, mobil sudah menunggu. Ia mengangguk dan mengikuti pria itu keluar. Udara malam Jakarta yang hangat menyambutnya. Sebuah sedan hitam mewah yang mengkilap berhenti tepat di depan mereka. Seorang sopir membukakan pintu belakang. Saat Kirana masuk dan duduk di jok kulit yang empuk, ia merasa seperti baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Mobil melaju dengan mulus, meninggalkan gemerlap pesta dan penghinaan itu di belakang. Permainan telah berubah. Kini, ia yang memegang kendali. Dan esok hari, Bima dan Sinta akan menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka. Bima menikmati sisa pesta dengan perasaan lega yang luar biasa. Perginya Kirana seperti mengangkat beban dari pundaknya. Ia tidak perlu lagi khawatir istrinya akan melakukan hal bodoh atau mempermalukannya lebih jauh. Ia bebas. Ia mendekati Sinta, yang menyambutnya dengan senyum penuh kemenangan. Istrimu akhirnya menyerah juga. Bisik Sinta sambil menyesap minumannya. Matanya berkilat mengejek. Bima tertawa kecil. Dia memang kekanak-kanakan. Mungkin sekarang sedang menangis di taksi. Biarkan saja. Itu akan memberinya pelajaran. Mereka menghabiskan 1 jam berikutnya bersama. Tidak terlalu terang-terangan, namun cukup untuk membuat beberapa orang berbisik. Mereka membahas tentang promosi yang diincar Bima, menertawakan beberapa rekan kerja yang mereka anggap rendahan, dan merencanakan pertemuan rahasia mereka setelah acara selesai. Bagi Bima, malam itu adalah sebuah kesuksesan. Ia berhasil memesona atasannya dan ia akan menutup malam dengan wanita yang menurutnya sepadan dengannya. Ia pulang ke apartemen lewat tengah malam, sedikit mabuk oleh alkohol dan arogansi. Ia membuka pintu, mengharapkan akan melihat Kirana tertidur di sofa dengan wajah sembab karena menangis. Namun, apartemen itu gelap dan sunyi. Ia menyalakan lampu. Ruang tamu kosong. Sofa rapi. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Kirana. Dia belum pulang. Pikir Bima, sedikit kesal. Ia memeriksa kamar tidur, kamar mandi, bahkan dapur. Kosong. Kirana tidak ada di sana. Sebagian pakaiannya di lemari juga hilang, terutama pakaian-pakaian sederhana yang sering ia kenakan. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Mungkin Kirana benar-benar pulang ke kampungnya. Baguslah. Bima merasa lega. Setidaknya ia akan mendapatkan ketenangan selama beberapa hari, atau mungkin beberapa minggu. Ia tidak perlu melihat wajah memelas itu setiap pagi. Ia bisa bebas membawa Sinta ke apartemen jika ia mau. Tanpa rasa khawatir sedikit pun, hanya perasaan lega yang aneh, Bima merebahkan diri ke tempat tidur dan langsung terlelap. Ia tidak mengirim pesan, tidak menelepon. Ia tidak peduli. Keesokan harinya, hari Senin, Bima bangun dengan perasaan segar. Keheningan di apartemen terasa menyenangkan. Ia bersiap-siap untuk bekerja dengan santai, menyetel musik keras, sesuatu yang tidak pernah bisa ia lakukan saat Kirana ada. Ia merasa seperti seorang bujangan lagi. Namun, perasaan nyaman itu mulai terkikis begitu ia tiba di kantor. Suasana di lobi terasa berbeda. Biasanya, pagi hari diwarnai dengan obrolan ramai dan sapaan ceria. Hari ini, yang ada hanyalah kelompok-kelompok kecil yang berbisik, dan bisikan itu akan langsung berhenti begitu ia lewat. Tatapan mata mereka aneh.
Campuran antara rasa ingin tahu, kasihan, dan sesuatu yang tidak bisa ia artikan. Ia mencoba mengabaikannya, menganggap itu semua hanyalah gosip murahan tentang insiden di pesta tempo hari. Biarlah mereka bergosip. Itu hanya menunjukkan betapa pentingnya dirinya. Ia bertemu Sinta di dekat mesin kopi. Wajah Sinta juga tampak sedikit tegang. Suasana hari ini aneh sekali. Ya, ucap Sinta pelan. Semua orang menatapku seolah aku melakukan kejahatan. Bima tersenyum meremehkan. Biarkan saja. Mereka hanya iri. Mereka tidak punya kehidupan. Makanya suka mengurusi hidup orang lain. Mungkin mereka iri melihatmu secantik itu di pesta kemarin. Pujian itu sedikit menenangkan Sinta, tapi firasat buruknya tidak sepenuhnya hilang. Saat itulah Bima mulai menyadarinya. Ada beberapa orang asing di kantor. Pria-pria berbadan tegap, mengenakan setelan jas hitam yang pas di badan dan alat komunikasi di telinga mereka. Mereka bukan tamu biasa. Mereka berdiri diam di beberapa titik strategis, di dekat lift, di lorong menuju ruang para direktur. Mereka tidak melakukan apa-apa, hanya mengamati. Kehadiran mereka yang senyap justru terasa mengancam. Jantung Bima mulai berdebar sedikit lebih cepat. Ini bukan lagi sekadar gosip kantor. Sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Rasa cemas yang dingin mulai merayap di punggungnya, mengusir sisa-sisa arogansinya. Tepat pukul 10 pagi, sebuah notifikasi email masuk ke komputernya, dan juga ke komputer Sinta serta semua manajer lainnya. Jantung Bima serasa berhenti berdetak saat membaca baris subjeknya. Pengirim Suryo Atmojo, CEO. Subjek, rapat darurat segera. Lokasi, ruang Dewan Direksi, lantai 50. Ruang Dewan Direksi. Ruangan sakral yang hanya digunakan untuk rapat paling penting. Dan panggilan itu datang langsung dari sang pemilik perusahaan, Suryo Atmojo, sosok legendaris yang jarang sekali turun tangan langsung untuk urusan sekecil ini. Sinta menatap Bima dengan wajah pucat. Apa ini? Kenapa kita semua dipanggil? Bima menelan ludah, mencoba terdengar tenang meskipun pikirannya berkecamuk. Mungkin ini soal restrukturisasi. Atau mungkin soal promosi yang aku bicarakan. Pak Suryo ingin bertemu langsung dengan kandidatnya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, berpegang pada serpihan terakhir dari kesombongannya. Ia adalah seorang manajer berprestasi. Ia baru saja sukses di acara gala. Tidak mungkin ini adalah berita buruk. Ini pasti soal karirnya yang akan meroket. Namun, firasat buruk itu semakin kuat, mencengkeram perutnya seperti tangan es. Mengapa Sinta juga dipanggil? Mengapa suasananya begitu mencekam? Dan mengapa bayangan wajah Kirana yang menatapnya dengan tatapan kosong di pesta kemarin tiba-tiba muncul di benaknya? Ia menggelengkan kepala, mengusir pikiran itu. Itu tidak mungkin ada hubungannya. Kirana hanyalah seorang gadis desa. Ia tidak punya kuasa apapun. Bima merapikan dasinya, berdiri dari kursinya. Ayo, Sinta, jangan tunjukkan wajah takut. Kita hadapi ini. Ia berjalan keluar dari ruangannya. Sinta mengikutinya di belakang seperti bayangan. Setiap langkah menuju lift terasa berat. Pria berjas hitam yang berjaga di depan lift hanya menatap lurus ke depan saat mereka masuk. Di dalam lift yang naik menuju lantai 50, Bima bisa merasakan keringat dingin membasahi keningnya. Arogansinya telah menguap sepenuhnya, meninggalkan rasa takut yang murni dan tidak dapat dijelaskan. Ia merasa seperti sedang berjalan menuju tiang gantungan. Ruang dewan direksi itu dingin dan senyap. Jendela raksasa dari lantai ke langit-langit menyuguhkan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Namun tak seorang pun di dalam ruangan yang berani menikmatinya. Meja kayu panjang yang mengkilap itu tampak seperti altar sebelum sebuah ritual pengorbanan. Para manajer lain sudah duduk di kursi kulit mereka. Wajah mereka tegang dan penuh tanda tanya. Tidak ada yang berani berbicara. Bima dan Sinta mengambil tempat duduk yang tersisa, saling pandang dengan cemas. Bima mencoba menampilkan ekspresi tenang, namun detak jantungnya yang menggema di telinga membuatnya sulit berkonsentrasi. Tepat pukul 10:05, pintu utama di ujung ruangan terbuka. Suryo Atmojo masuk. Seluruh ruangan seolah menahan napas. Pria berusia akhir 50-an itu memiliki aura kekuasaan yang tidak terbantahkan. Setiap langkahnya mantap, tatapan matanya tajam seperti elang, menyapu seluruh ruangan dan berhenti sejenak pada setiap wajah. Saat matanya bertemu dengan mata Bima, Bima merasa seolah seluruh isi kepalanya dibaca dan dihakimi dalam hitungan detik. Ia cepat-cepat menundukkan pandangan. Suryo Atmojo duduk di kursi utama di kepala meja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya diam,
membiarkan keheningan yang berat itu menyiksa semua orang di dalam ruangan. Ia melipat tangannya di atas meja. Jemarinya mengetuk-ngetuk permukaan kayu dengan ritme yang pelan dan mengerikan. 1 menit berlalu seperti 1 jam. Bima merasa kerah kemejanya mencekiknya. Saat semua orang mengira sang CEO akhirnya akan berbicara, pintu di belakangnya kembali terbuka. Pintu yang sama yang tadi ia lewati. Semua kepala menoleh serempak. Seorang wanita melangkah masuk. Dunia Bima seakan runtuh pada saat itu juga. Jantungnya serasa jatuh ke perut. Napasnya tercekat di tenggorokan. Itu Kirana. Tapi itu bukan Kirana yang ia kenal. Ini bukan wanita dengan daster pudar dan rambut berantakan yang biasa ia lihat di rumah. Ini bukan wanita malang dengan gaun biru sederhana yang ia hina di pesta. Wanita yang berdiri di ambang pintu itu adalah sosok yang sama sekali berbeda. Ia mengenakan setelan blazer dan celana panjang berwarna krem yang dijahit dengan sempurna, menonjolkan postur tubuhnya yang ternyata jenjang dan anggun. Rambutnya yang biasa diikat seadanya kini tertata dalam sanggul modern yang rapi, memperlihatkan lehernya yang jenjang. Riasan di wajahnya tipis namun profesional, menonjolkan tulang pipinya yang tinggi dan sorot matanya yang kini tajam dan penuh percaya diri. Ia berjalan masuk dengan langkah yang tenang dan berwibawa. Sepatu hak tingginya sama sekali tidak mengeluarkan suara di atas karpet tebal. Ia tidak melihat ke arah Bima, tidak juga ke arah Sinta atau manajer lainnya. Matanya hanya tertuju pada satu orang, Suryo Atmojo. Ia berjalan mengitari meja dan tanpa ragu mengambil kursi kosong tepat di sebelah kanan sang CEO. Posisi paling terhormat di meja itu setelah kursi utama. Seluruh ruangan membeku dalam keheningan yang penuh dengan keterkejutan. Para manajer saling pandang, rahang mereka menganga. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi Bima mengerti. Potongan-potongan teka-teki yang aneh itu, perginya Kirana, suasana kantor yang ganjil, para pria berjas hitam, panggilan rapat mendadak, semuanya tiba-tiba menyatu menjadi sebuah gambar yang mengerikan. Sebuah kebenaran yang mustahil namun sedang terpampang nyata di depan matanya. Pikirannya berteriak, "Kirana, apa yang kamu lakukan di sini? Ini ruang dewan direksi. Kamu tidak pantas berada di sini. Pergi dari sini." Tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Lidahnya terasa keluh. Tubuhnya kaku karena syok. Sinta di sebelahnya gemetar hebat. Wajahnya yang tadi pucat kini seputih kertas. Ia menatap sosok Kirana dengan horor dan ketidakpercayaan. Akhirnya, setelah membiarkan ketegangan mencapai puncaknya, Suryo Atmojo berdeham pelan. Suaranya memecah keheningan. "Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah datang dengan pemberitahuan mendadak." Suaranya tenang, namun mengandung nada dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Ia berhenti sejenak, lalu menggerakkan tangannya ke arah wanita di sebelahnya. "Sebelum rapat utama kita mulai, saya ingin memperkenalkan seseorang secara resmi. Mungkin beberapa dari Anda sudah pernah melihatnya." Tatapan Suryo Atmojo kemudian menyapu ruangan dan berhenti tepat pada Bima. Ada kilatan berbahaya di matanya. "Kenalkan, ini Kirana Suryo Atmojo." Ia melanjutkan. Setiap katanya diucapkan dengan penekanan yang jelas. "Putri tunggal saya, dan pewaris utama perusahaan ini." Kalimat itu meledak di dalam ruangan seperti bom. Terdengar beberapa orang terkesiap. Para manajer yang tadinya bingung kini menatap Bima dengan ekspresi baru. Ekspresi ngeri dan pemahaman yang dalam. Mereka akhirnya mengerti. Skandal yang mereka gosipkan ternyata jauh lebih dalam dan lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Wajah Bima kehilangan semua warnanya. Dunia di sekelilingnya berputar. Suara dengungan keras memenuhi telinganya. Jadi, wanita yang ia anggap sebagai beban, yang ia hina sebagai pembantu, yang ia tiduri di ranjang yang sama setiap malam sambil memimpikan wanita lain, adalah putri dari pria paling berkuasa yang ia kenal. Pewaris dari semua yang ia perjuangkan mati-matian untuk ia dapatkan. Ia menatap Kirana, benar-benar menatapnya untuk pertama kali. Ia melihat sorot mata wanita itu. Tidak ada lagi tatapan memuja atau ketakutan yang biasa ia lihat. Yang ada hanyalah tatapan dingin, datar, dan penuh dengan penghakiman. Seolah-olah ia sedang menatap serangga kecil yang menjijikan. Pada saat itu, Bima tahu, ini bukan lagi soal promosi atau karirnya. Ini adalah akhir dari segalanya. Ia baru saja menghina istrinya, di depan ayahnya, tanpa ia sadari. Dan kini, penghakiman akan segera dijatuhkan. Keheningan yang mengikuti pengumuman Suryo Atmojo terasa lebih berat daripada baja. Udara di dalam ruangan terasa menipis. Sulit untuk dihirup. Bima duduk terpaku di kursinya. Pikirannya kosong. Otaknya menolak untuk memproses informasi yang baru saja ia terima.
Kirana, putrinya. Kirana, pewarisnya. Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya seperti kaset rusak. Setiap putaran terasa semakin menyakitkan dan tidak masuk akal. Ia melirik Sinta. Wanita itu tampak seperti akan pingsan. Bibirnya bergetar. Matanya yang biasanya penuh percaya diri kini dipenuhi teror murni. Ia menatap Bima dengan pandangan menuduh, seolah berkata, "Kau membawaku ke dalam bencana ini." Para manajer lain di ruangan itu berusaha keras untuk tampak tidak terlihat. Mereka menatap meja, buku catatan, atau ke arah manapun selain ke arah Bima dan Sinta. Mereka adalah penonton sebuah eksekusi, dan mereka tidak ingin menarik perhatian Sang Algojo. Suryo Atmojo membiarkan keheningan itu bekerja, membiarkan racun dari kebenaran itu meresap ke dalam setiap pori-pori korbannya. Akhirnya, ia kembali berbicara. Suaranya yang tenang membelah kesunyian. "Pak Bima." Bima tersentak mendengar namanya dipanggil dengan gelar formal yang terdengar seperti ejekan. Ia mengangkat kepalanya dengan gerakan patah-patah. "Saya dengar dari beberapa sumber, Anda cukup menikmati acara gala perusahaan kita Sabtu malam lalu," ucap Suryo. Nadanya santai, namun matanya sama sekali tidak. Bima tidak tahu harus menjawab apa. Lidahnya terasa tebal dan berat. Ia hanya bisa menelan ludah dengan susah payah. "Saya juga dengar, Anda merasa perlu untuk memberikan hiburan tambahan kepada kolega-kolega Anda. Hiburan dengan cara mempermalukan pasangan Anda sendiri. Pasangan yang saya lihat di daftar absensi, Anda catat dengan nama Kirana. Putri saya." Setiap kata adalah sebuah pukulan. Suryo tidak meninggikan suaranya, namun tekanan di dalam ruangan terasa semakin menjadi-jadi. "Bisakah Anda jelaskan kepada saya, Pak Bima, perilaku macam apa itu untuk seorang manajer di perusahaan saya? Bagaimana Anda bisa berdiri di sana, di acara yang saya biayai, di gedung yang saya bangun, dan menghina darah daging saya sendiri di depan umum? Berikan saya satu alasan yang masuk akal." Bima membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Yang ada hanya desisan udara. Ia mencoba lagi. Saya Pak, itu hanya salah paham. Sebuah lelucon yang tidak pantas. Saya tidak bermaksud. Lelucon. Sela Suryo dengan cepat. Suaranya kini menajam. "Jadi menurut Anda, menyebut istri Anda, putri saya, seperti seorang pembantu di depan umum adalah sebuah lelucon. Menarik sekali selera humor Anda, Pak Bima." Bima semakin panik. Ia melirik ke arah Kirana, mencari setitik belas kasihan di mata wanita itu. Tapi yang ia temukan hanyalah dinding es. Kirana menatapnya dengan tatapan asing, seolah ia adalah orang yang baru pertama kali dilihatnya. "Saya minta maaf, Pak. Saya benar-benar minta maaf. Kirana, sayang, maafkan aku." Ucapan Suryo memotong permohonan putus asa Bima. "Saya tidak tertarik dengan permintaan maaf Anda." Ia memberi isyarat kepada asisten pribadinya yang berdiri di sudut ruangan. Sang asisten mengangguk dan menekan sebuah tombol. Layar proyektor raksasa di belakang Suryo, yang tadinya gelap, kini menyala terang. "Mungkin ini bisa membantu menyegarkan ingatan Anda tentang kesalahpahaman lainnya." Gambar pertama muncul di layar. Sebuah foto yang diambil dengan sangat jelas. Bima dan Sinta sedang makan malam di sebuah restoran Italia yang mahal. Mereka duduk sangat dekat. Tangan Bima berada di atas tangan Sinta. Mereka tertawa bersama. Tanggal yang tertera di sudut bawah foto menunjukkan waktu 3 minggu yang lalu. Bima merasa darahnya surut dari wajahnya. Gambar berikutnya. Bima dan Sinta di tempat parkir sebuah pusat perbelanjaan. Bima sedang membukakan pintu mobil untuk Sinta. Sebuah perlakuan yang tidak pernah ia berikan pada Kirana. Mereka tampak seperti pasangan yang bahagia. Gambar ketiga. Bima dan Sinta keluar dari lobi sebuah hotel di akhir pekan. Hotel yang sama sekali bukan tujuan perjalanan dinas Bima. Sinta terkesiap pelan. Tangannya menutup mulutnya. Lalu, muncul serangkaian foto dari malam pesta gala. Satu foto menunjukkan mereka berdua sedang berbisik dengan sangat intim di sudut ruangan. Foto lainnya menangkap ekspresi Sinta yang tertawa penuh kemenangan tepat setelah Bima mengucapkan kalimat penghinaannya kepada Kirana. Dan yang terakhir, sebuah foto buram namun cukup jelas, menunjukkan mereka berciuman di dekat pintu keluar darurat. Ruangan itu kini dipenuhi oleh desahan kaget dari para manajer lain. Mereka tidak lagi berusaha menyembunyikan keterkejutan mereka. Skandal ini jauh lebih buruk dari yang mereka duga. Bima menatap layar dengan nanar. Ia merasa telanjang. Seluruh kehidupannya yang penuh kebohongan dibongkar dan dipertontonkan seperti sebuah film murahan. Ia telah diawasi. Setiap gerak-geriknya direkam.
Ia meremehkan lawannya. Ia mengira sedang bermain catur dengan seorang pemula, padahal lawannya adalah sang Grandmaster yang sudah melihat 10 langkah ke depan. Suryo membiarkan foto terakhir itu terpampang selama beberapa saat, membiarkan gambar pengkhianatan itu membakar retina setiap orang di ruangan itu. Selama ini, Kirana tetap diam. Ia hanya duduk tegak di kursinya, menatap lurus ke depan. Ia tidak perlu mengatakan apa-apa. Bukti yang ditampilkan sudah berbicara lebih keras daripada teriakan manapun. Ketenangannya adalah bentuk penghakiman yang paling kejam. Ia menunjukkan kepada Bima betapa tidak berartinya pria itu baginya sekarang. Ia hanyalah sebuah masalah yang perlu dibersihkan. Dan pembersihan itu akan segera dimulai. Layar proyektor akhirnya kembali gelap. Namun bayangan dari foto-foto tadi seolah masih tertinggal di udara, menggantung seperti hantu pengkhianatan. Bima tidak berani mengangkat wajahnya. Ia menatap permukaan meja yang mengkilap, melihat pantulan wajahnya sendiri yang pucat dan menyedihkan. Ia sudah kalah telak. Tidak ada lagi celah untuk berbohong. Tidak ada lagi ruang untuk berkelit. Suryo Atmojo melipat tangannya kembali. Nadanya kini terdengar seperti seorang hakim yang akan membacakan vonis. Perselingkuhan, pada dasarnya, adalah urusan pribadi. Sebuah kegagalan dalam sebuah ikatan suci. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Bima merasakan secercah harapan yang tipis. Mungkinkah ia akan dilepaskan dari jerat ini, setidaknya untuk urusan pekerjaan. Tapi, lanjut Suryo, menghancurkan harapan itu seketika. Ketika perselingkuhan itu dilakukan secara terang-terangan, melibatkan 2 karyawan dalam satu perusahaan, 1 atasan dan 1 bawahan, dan puncaknya digunakan sebagai alasan untuk mempermalukan anggota keluarga saya di acara resmi perusahaan, maka itu bukan lagi urusan pribadi. Itu menjadi urusan Suryo Group. Ia menunjuk ke arah Bima, lalu ke arah Sinta. Kalian berdua telah menunjukkan perilaku yang sangat tidak profesional. Kalian telah menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat, berdasarkan hubungan terlarang kalian. Dan kau, Pak Bima, sebagai seorang manajer, telah menunjukkan kegagalan total dalam hal penilaian dan integritas. Citra yang kau bangun dengan susah payah itu ternyata palsu. Kau adalah aib bagi jajaran manajerial perusahaan ini. Kata-kata itu menghantam Bima seperti bogem mentah. Aib. Itulah dirinya sekarang. Pertahanan terakhir Bima runtuh. Rasa takut akan kehilangan segalanya. Pekerjaan, status, uang, jauh lebih besar daripada rasa malunya. Ia mendorong kursinya ke belakang dengan kasar dan menjatuhkan dirinya ke lantai, berlutut di hadapan Suryo Atmojo. Pak Suryo, saya mohon, Pak, ampuni saya. Saya mengaku salah. Saya hilaf. Saya akan lakukan apa saja. Pak, jangan pecat saya. Saya mohon. Lalu, dengan putus asa, ia merangkak beberapa langkah ke arah Kirana. Air mata kini mengalir deras di pipinya, bercampur dengan keringat. Kirana, tolong aku. Maafkan aku. Aku bersumpah, aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku akan ceraikan dia sekarang juga. Aku akan tinggalkan Sinta. Kita bisa mulai dari awal lagi. Tolong, Kirana, katakan sesuatu pada ayahmu. Tolong aku sekali ini saja. Permohonannya terdengar menyedihkan dan menjijikan di telinga semua orang. Pria arogan yang beberapa hari lalu menghina istrinya, kini merengek seperti anak kecil di kakinya. Melihat Bima menyalahkannya, Sinta pun panik. Ia tidak mau tenggelam sendirian. Ia berdiri dengan kaki gemetar, menunjuk ke arah Bima. Jangan percaya padanya. Pak, dia pembohong. Dia yang terus-menerus merayu saya. Dia yang bilang kalau dia sangat menderita menikah dengan istrinya. Dia bilang istrinya kampungan, tidak berpendidikan, dan dia akan segera menceraikannya setelah mendapatkan promosi. Saya hanya korban dari janji-janji manisnya. Pak, Bima menoleh dengan marah. Kau yang menggodaku terus-menerus. Kau yang bilang aku pantas mendapatkan wanita yang lebih baik. Pembohong. Kau yang pembohong. Balas Sinta. Suaranya melengking karena histeris. Pertengkaran mereka yang memalukan itu menjadi tontonan yang menyedihkan. Mereka saling menyalahkan, saling membuka aib, tanpa menyadari bahwa mereka hanya semakin menggali kuburan mereka sendiri lebih dalam. Di tengah kekacauan itu, Kirana akhirnya bergerak. Ia tidak menatap mereka. Ia hanya menoleh sedikit ke arah ayahnya. Ayah. Satu kata itu diucapkan dengan tenang, namun berhasil menghentikan pertengkaran Bima dan Sinta seketika. Mereka berdua menatap Kirana, menunggu dengan napas tertahan. Nasib mereka kini ada di ujung lidah wanita yang telah mereka hancurkan hatinya.
Suryo menatap putrinya dengan tatapan yang melembut sesaat. Ia melihat kekuatan dan ketegasan di mata Kirana, dan ia merasa bangga. Ia mengangguk pelan, memberikan hak penuh kepada putrinya untuk menjatuhkan vonis. Kirana akhirnya menolehkan kepalanya. Untuk pertama kalinya sejak masuk ruangan itu, ia menatap langsung ke arah Bima yang masih berlutut, dan Sinta yang berdiri gemetaran. Matanya dingin, kosong, dan tanpa emosi. Seolah ia sedang melihat dua orang asing yang tidak berarti apa-apa. Ia menarik napas, bukan karena ragu, tapi untuk mengumpulkan ketenangan. Lalu ia kembali menatap ayahnya. Ayah, aku mau mereka berdua pergi dari sini. Hari ini juga. Suaranya tidak keras, tidak juga bergetar. Itu adalah sebuah pernyataan fakta. Sebuah perintah yang mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Tidak ada nada meminta. Yang ada hanyalah keputusan final. Suryo Atmojo mengangguk dengan tegas. Sesuai permintaan putri saya. Itulah kalimat penutupnya. Palu hakim telah diketuk. Penghakiman telah selesai. Yang tersisa hanyalah pelaksanaan eksekusi. Perintah Kirana menggantung di udara, dingin dan absolut. Untuk sesaat, Bima masih belum sepenuhnya mengerti. Ia menatap kosong, mulutnya sedikit terbuka. Otaknya berusaha mencerna kalimat yang baru saja menghancurkan seluruh dunianya. Pergi dari sini. Hari ini juga. Suryo Atmojo tidak perlu berkata apa-apa lagi. Ia hanya memberikan sebuah anggukan kecil ke arah sudut ruangan. Dua pria berjas hitam yang sejak tadi berdiri diam seperti bayangan, kini melangkah maju. Gerakan mereka efisien dan tanpa emosi. Satu pria mendekati Bima, satu lagi mendekati Sinta. Pak Bima, Bu Sinta, silakan ikut kami. Suara salah satu pria itu datar dan tegas. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Kenyataan akhirnya menghantam Bima dengan kekuatan penuh. Ini benar-benar terjadi. Ini adalah akhir. Kepanikan yang luar biasa membuatnya bertindak nekat. Ia mengabaikan pria berjas itu dan kembali mencoba meraih kaki kursi Kirana. Kirana, jangan lakukan ini padaku. Aku suamimu. Tolonglah, beri aku satu kesempatan lagi. Rengeknya. Suaranya pecah dan menyedihkan. Pria berjas itu tidak kasar, tapi cengkeramannya di lengan Bima begitu kuat dan kokoh, seperti cengkeraman baja. Dengan satu gerakan mudah, ia menarik Bima untuk berdiri. Perlawanan Bima sia-sia. Ia seperti boneka kain di tangan raksasa. Pria yang satu lagi berdiri di samping Sinta. Sinta tidak melawan. Ia hanya berdiri kaku, tubuhnya gemetar hebat, isak tangisnya tertahan di tenggorokan. Ia menatap Kirana dengan campuran rasa takut dan benci, sebelum akhirnya menunduk pasrah. Kedua pria itu mulai menggiring mereka keluar dari ruang dewan direksi. Para manajer lain di ruangan itu membuang muka. Tidak ingin mata mereka bertemu dengan tatapan putus asa dari dua orang yang baru saja jatuh dari puncak ke jurang terdalam. Saat mereka digiring melewati Kirana, Bima membuat satu upaya terakhir. Ia menatap istrinya, mantan istrinya, dengan pandangan memohon. Namun, Kirana sama sekali tidak memandangnya. Ia menatap lurus ke depan, ke arah jendela besar yang menampilkan pemandangan kota, seolah Bima dan Sinta hanyalah dua perabot tua yang sedang disingkirkan dari ruangan. Pengabaian itu terasa lebih menyakitkan daripada tamparan. Pintu ruang dewan direksi tertutup di belakang mereka, meninggalkan mereka dalam keheningan yang canggung di lorong lantai 50, diapit oleh dua penjaga. Perjalanan turun dengan lift terasa seperti perjalanan ke neraka. Tidak ada yang berbicara. Hanya suara dengungan lift dan isak tangis Sinta yang tertahan. Pintu lift terbuka di lantai 32, lantai tempat divisi mereka berada. Saat mereka melangkah keluar, seluruh aktivitas di lantai itu seolah berhenti. Puluhan pasang mata menatap ke arah mereka. Para staf yang tadinya sibuk bekerja kini berdiri di dekat kubikel mereka, berbisik-bisik. Berita tentang apa yang terjadi di lantai 50 rupanya menyebar lebih cepat daripada api. Ini adalah arak-arakan penghinaan. Setiap tatapan terasa seperti cambukan, setiap bisikan terdengar seperti cemoohan. Bima, yang selalu berjalan di lantai ini dengan dagu terangkat dan dada membusung, kini berjalan dengan kepala tertunduk, wajahnya panas karena malu. Sinta menutupi wajahnya dengan kedua tangan, bahunya berguncang karena tangis. Kedua penjaga itu mengantar mereka tepat ke meja masing-masing. Seorang staf dari Departemen Sumber Daya Manusia sudah menunggu di sana dengan dua buah kotak kardus kosong. Silakan kemasi barang-barang pribadi Anda. Anda punya waktu 15 menit. Ucap staf itu dengan nada dingin dan formal. Di bawah tatapan seluruh isi kantor, Bima mulai memasukkan barang-barangnya ke dalam kotak.
Bingkai foto saat ia menerima penghargaan, manajer terbaik, tahun lalu terasa begitu berat di tangannya. Piala kecil di atas mejanya, papan nama dengan jabatannya. Semua benda yang dulu menjadi sumber kebanggaannya kini menjadi simbol kegagalannya. Tangannya gemetar begitu hebat hingga ia hampir menjatuhkan sebuah mug hadiah dari timnya. Sinta, di seberang sana, juga melakukan hal yang sama dengan gerakan kacau. Ia menyapu semua barang di mejanya ke dalam kotak tanpa pandang bulu. Riasannya sudah luntur berantakan, memperlihatkan wajah yang bengkak dan merah. Saat Bima sedang melipat ke meja cadangan yang ia simpan di laci, seorang pria lain mendekatinya. Pria ini berbeda dari yang lain. Ia mengenakan setelan yang sangat mahal, membawa sebuah tas kulit tipis. Ia tampak tenang dan profesional. "Selamat siang, Pak Bima. Nama saya Adrian. Saya pengacara yang mewakili Ibu Kirana Suryo Atmojo." Bima menatap pria itu dengan pandangan kosong. "Pengacara." Adrian menyodorkan sebuah amplop coklat tebal ke arah Bima. Di dalam amplop ini terdapat surat gugatan cerai beserta perjanjian pemisahan harta. "Perlu saya tegaskan, sesuai dengan perjanjian pranikah yang Anda tanda tangani, semua aset yang Anda nikmati selama masa pernikahan, termasuk apartemen dan mobil, adalah sepenuhnya milik klien saya. Anda tidak memiliki hak atas apapun. Surat-surat ini akan menjelaskan semuanya. Selamat siang." Setelah mengatakan itu, sang pengacara berbalik dan pergi, meninggalkan Bima yang berdiri mematung dengan amplop di tangannya. Itulah paku terakhir di peti matinya. Ia tidak hanya kehilangan pekerjaan dan harga dirinya. Ia kehilangan segalanya. Ia akan keluar dari gedung ini sebagai seorang pengangguran tanpa punya apa-apa dan tanpa punya tempat tinggal. Waktu 15 menit telah habis. Kedua penjaga itu memberi isyarat agar mereka segera menyelesaikan. Bima menutup kotaknya dengan kasar. Ia tidak berani menatap wajah mantan rekan-rekannya. Mereka digiring kembali ke lift, lalu turun ke lobi utama. Lobi yang ramai itu juga terdiam sejenak saat mereka lewat, diapit oleh penjaga seperti dua orang kriminal. Pintu kaca otomatis yang megah itu terbuka, lalu tertutup kembali di belakang mereka. Udara Jakarta yang panas dan penuh polusi terasa menampar wajah Bima. Mereka berdua didudukan di pinggir jalan, di sebelah pot tanaman besar, dengan kotak kardus masing-masing. Bima menatap gedung pencakar langit di hadapannya. Gedung yang beberapa menit lalu adalah simbol kesuksesannya. Kini, gedung itu seolah menertawakannya. Di sebelahnya, Sinta masih menangis sesenggukan. Bima tidak merasakan simpati sedikit pun. Yang ia rasakan hanyalah kebencian, pada Sinta, pada Kirana, pada Suryo, dan yang paling dalam, pada kebodohannya sendiri. Mereka berdua kini hanyalah sampah yang dibuang ke pinggir jalan. 6 bulan berlalu. Musim telah berganti, begitu pula kehidupan Kirana. Proses perceraiannya dengan Bima berjalan cepat dan tanpa hambatan. Bima tidak punya kekuatan untuk melawan. Ia menandatangani semua surat yang disodorkan kepadanya, menerima kenyataan pahit bahwa ia keluar dari pernikahan itu dengan tangan hampa. Kirana tidak lagi tinggal di apartemen kecil yang penuh kenangan buruk itu. Ia kini menempati sebuah gria tawang mewah di salah satu gedung apartemen paling prestisius di ibu kota, hadiah dari ayahnya. Ia tidak lagi menyembunyikan identitasnya. Nama Kirana Suryo Atmojo kini mulai dikenal di kalangan bisnis, bukan hanya sebagai pewaris, tapi sebagai pribadi yang kompeten. Ia tidak langsung menduduki jabatan tinggi. Ayahnya ingin ia belajar dari bawah, dengan cara yang benar. Ia memulai sebagai bagian dari tim pengawas internal, sebuah posisi yang memungkinkannya untuk mempelajari seluk-beluk operasional perusahaan secara mendalam. Namun, kecerdasan dan ketajamannya dalam melihat masalah membuatnya cepat menonjol. Dalam waktu singkat, ia dipromosikan menjadi Kepala Departemen Pengawasan dan Etika Bisnis, sebuah divisi baru yang sengaja dibentuk berdasarkan pengalamannya. Tugasnya adalah memastikan semua karyawan, terutama di level manajerial, menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme. Siang itu, Kirana sedang memimpin sebuah rapat. Ia duduk di kepala meja, mempresentasikan temuannya tentang inefisiensi di salah satu anak perusahaan. Ia berbicara dengan tenang, lugas, dan penuh percaya diri. Data-data yang ia sajikan akurat, argumennya logis. Para manajer senior yang hadir dalam rapat itu mendengarkan dengan saksama. Beberapa membuat catatan, yang lain mengangguk setuju. Tidak ada lagi yang melihatnya sebagai putri bos yang dimanjakan. Mereka melihatnya sebagai seorang pemimpin yang cerdas dan tegas. Ia mendapatkan rasa hormat mereka bukan karena namanya, tapi karena kinerjanya. Setelah rapat selesai, ayahnya menghampirinya di ruang kerjanya. Suryo Atmojo menatap putrinya dengan senyum bangga.
Presentasimu tadi luar biasa. Nak, kau membuat para manajer tua itu terdiam. Kirana tersenyum kecil. Aku hanya menyampaikan fakta. Yah, ada banyak hal yang harus dibenahi. Ayah tahu. Dan ayah bangga kamu yang melakukannya. Suryo duduk di kursi di hadapan Kirana. Ia terdiam sejenak. Tatapannya melembut. Ayah minta maaf. Kirana. Ayah seharusnya tidak membiarkanmu melalui semua itu sendirian. Kirana menggeleng. Jangan minta maaf. Yah, aku tidak menyesalinya. Itu adalah pelajaran paling berharga dalam hidupku. Pernikahan itu, penghinaan itu, semuanya menyakitkan. Tapi rasa sakit itulah yang memaksaku untuk bangun. Aku menemukan diriku yang sebenarnya justru karena aku pernah kehilangan segalanya. Aku belajar untuk menghargai diriku sendiri. Obrolan mereka terhenti saat ponsel Suryo bergetar. Ia meliriknya sebentar. Dari kepala personalia. Dia memberitahu kalau Bima mencoba melamar pekerjaan di salah satu perusahaan kompetitor kita. Tentu saja lamarannya langsung ditolak. Reputasinya sudah hancur di industri ini. Tidak ada yang mau mempekerjakan manajer dengan catatan seburuk itu. Kirana mendengarkan tanpa ekspresi. Dan wanita itu, Sinta. Kabarnya dia sudah kembali ke kampung halamannya. Tidak tahan dengan tekanan di Jakarta. Kirana hanya mengangguk pelan. Berita itu tidak menimbulkan perasaan apapun di dalam dirinya. Tidak ada rasa puas, tidak ada rasa kasihan, tidak juga kemarahan. Yang ada hanyalah ketidakpedulian. Bima dan Sinta sudah menjadi bagian dari masa lalu yang jauh. Bab yang sudah ia tutup rapat-rapat dan tidak ingin ia buka kembali. Sore itu, setelah jam kerja selesai, Kirana tidak langsung pulang. Ia berdiri sendirian di ruang kerjanya yang luas di lantai 48. Dari jendela kaca yang membentang dari lantai ke langit-langit, ia menatap pemandangan kota yang mulai dihiasi lampu-lampu malam. Pemandangan yang sama seperti yang terlihat dari ruang dewan direksi 2 lantai di atasnya. Dulu, ia melihat pemandangan ini sebagai simbol dunia yang asing dan mengintimidasi. Dunia milik Bima, dunia yang menolaknya. Sekarang, ia melihatnya secara berbeda. Ini adalah dunianya. Kota ini, dengan segala hiruk-pikuk dan kesempatannya, adalah kanvas tempat ia akan melukis masa depannya sendiri. Ia kehilangan sebuah pernikahan yang dibangun di atas kebohongan dan penghinaan. Tapi sebagai gantinya, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih tak ternilai. Ia menemukan kekuatannya. Ia menemukan suaranya. Ia menemukan harga dirinya. Ia menemukan Kirana Suryo Atmojo yang sesungguhnya. Ia tersenyum tipis. Senyum yang bukan lagi senyum kepedihan atau kemenangan, melainkan senyum kelegaan dan harapan. Fajar yang baru telah tiba untuknya, dan ia siap menyambut pagi dengan kepala tegak.